Terima kasih masih bersama kami NTV Prime. Saya lanjutkan dengan NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keyser. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini 13 Januari memenuhi janji mendatangi kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan. Hasto diperiksa kurang lebih selama 3,5 jam terkait kasus penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Bersama dengan pemeriksaan KPK, Hasto melakukan perlawanan. Ia mengajukan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pekan lalu. Hasto melawan, KPK pun katanya siap menghadapi gugatan Hasto. Lalu apa saja hasil pemeriksaan hari ini dan seberapa besar peluang Hasto untuk memenangkan pra-peradilan? Kami ajak Anda untuk berdiskusi dengan kuasa hukum Hasto Kristianto, Yohanes Oberlin Lumban Tobing yang hadir bersama saya di studio, dan juga peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Tibiko Zabar, yang bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Yohanes, apa kabar? Sehat? Sehat Mas. Luar biasa. Kita sapa Mas Biko. Apa kabar Mas Biko? Ya, malam Mas Biko. Kabar baik Bang Jan. Baik, terima kasih Mas Biko. Saya ajak Anda berdiskusi, tapi sebelumnya mari kita simak dulu tayangan pernyataan dari salah satu kuasa hukum Hasto Kristianto berikut ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kita langsung diskusi, Pak Jo. Mas Hasto sudah menghadap, sudah memenuhi undangan, tapi katanya langsung melawan untuk pra-peradilan. Apa yang Anda bisa sampaikan terkait dengan substansi pemeriksaan KPK hari ini? Yang pertama, kami datang jam 9.30 tuh, Mas Doni. Kami datang jam 9.30, lantas kami melaporkan ke penyidik KPK bahwa kami sudah bersedia untuk diperiksa hari ini. Tetapi di dalam, sebelum kami diperiksa itu, kami ada menyampaikan ada 2 surat sekaligus. Yang pertama bahwa memang kami meminta kepada pimpinan KPK untuk dilakukan penundaan karena kami sedang berproses tuh untuk sidang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan ini sudah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan sidang tanggal 21 Januari. Ya, tapi surat baru masuk Jumat ya? Oh, surat baru masuk Jumat. Nah, jadi kemudian tentu kami juga membuat permohonan juga kepada pimpinan KPK agar karena kami merasa bahwa memang ada ketidakberesan nih, ya kami merasakan itu. Apa maksudnya ketidakberesan ya, ini? maksudnya kami agar penyidik ini syarat dengan kepentingan. Kami berharap kepada pimpinan KPK supaya ini diatensi, supaya bisa menyediakan penyidik-penyidik yang betul-betul kredibel, yang betul-betul profesional. Maksudnya penyidik KPK tidak kredibel untuk kasus Mas Hasto? Ya, kami kan bisa rasakan sepanjang proses ini berjalan, kan gitu ya. Jadi kami mohonkan kepada 2 surat itu supaya bisa diatensi. Ya, tapi KPK nolak? Faktanya berjalan, KPK menolak kan? Langsung menolak? Langsung menolak. Oke. Nah, sehingga lanjut tuh pemeriksaan. Jadi pemeriksaan 3,5 jam. Jadi kami pun pada waktu datang itu, jujur aja, taken kuasa itu kami ada 1.000 lawyer nih. Baru ini perdana nih, ada sebegitu banyaknya para advokat-advokat, para lawyer yang betul-betul bahwa memang melihat bahwa memang ini adalah kriminalisasi hukum. Maka mereka mau membantu tuh. Dengan sukarela, mereka mau ikut menjadi kuasa hukum. Kami datang ke sana, begitu kita
press release, Ya. nggak lama kemudian terjadi pemeriksaan, itu hujan deras tuh. Hujan deras maksudnya ini alam bereaksi atau apa nih? Kok Kemudian setelah 3,5 jam kami diperiksa, ya kan? Kami diperiksa. Terus mulai pemeriksaan tuh jam berapa, Pak Jo? kita Siang ya? jam 10. Jam 10, oke. 9.30 kita sudah hadir lebih dulu, karena kan kita Ya, harus kan mempersiapkan ngajuin dulu administrasi. pra-peradilan itu tadi kan, dan langsung ditolak, berarti langsung masuk permohonan ya, oke. Nah, kemudian setelah selesai diperiksa 3,5 jam, dalam pemeriksaan itu ada 9 pertanyaan. Ada 9 pertanyaan, bahkan kami melihat memang kepada 2 sprindik itu, satu yang mengenai penyuapan gratifikasi, Ya. satu lagi sprindik yang mengenai untuk merintangi yang obstruction of justice itu, ya kami melihat tidak ada hal-hal yang betul-betul tendensius atau signifikan untuk disampaikan pada pemeriksaan itu kan, gitu. Malah Tapi sampai 3,5 jam. 3,5 jam. 9 pertanyaan 3,5 jam ya? Ya kurang lebih ya. Senang banget ngobrolnya dengan penyidik. Ya penyidik punya cara lah ya, tapi Oke. sejauh itu sih kita tidak mempersoalkan itu. Anda Maka- ikut mendampingi dalam ruangan? Artinya dalam ruangan karena terbatas, Mas Doni. Kan kami minta setidak-tidaknya boleh 2, jadi memang hanya 1 tadi hanya Bang Magdir saja. Oke. Tapi tentu ini sudah hasil dari diskusi kita. Ya. Maka penyidik KPK kembali meminta nih soal legal standingnya Pak Hasto sebagai sekjen kepengurusan di partai, maka diminta SK kepengurusan itu. Oh, ini lebih banyak soal administratif ya? Nah, kemudian penyidik KPK meminta, dulu kan kita pernah uji materi tuh. Betul. Uji materi yang akhirnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung soal fatwa itu. Nah, mereka minta itu, ya akan segera akan kita lengkapi. Jadi memang akan ada pemeriksaan lebih lanjut, mungkin hanya teknis untuk menyampaikan surat yang mereka minta itu. Ya, artinya Anda memprediksi bahwa jalan masih panjang. Kalau tadi press release yang sudah disampaikan Bang Magdir tadi, ya kita memang sudah selesai diperiksa. Ya artinya masa ini, karena kan udah macam-macam nih, kan saksi-saksi kan udah dipanggilin semua nih. Masih ada 2 kan yang belum, Maria Nah. Lestari sama Saiful Bahri. Ya justru itu. Nah jadi seharusnya kan mereka-mereka dulu dengan sebenarnya nih. Oke. Baru kepada si tersangka kan sebenarnya. Nah tapi justru kita yang membingungkan nih. Maka kemarin kurang mungkin keterangan lain nih, bukti-bukti harus mereka kumpulkan sehingga para narapidana yang sudah bebas itu, ya kan sekarang jadi terpidana namanya tuh. Ya, Saudara Wahyu Setiawan dipanggil kembali. Tersandera lagi maksudnya? Dipanggil kembali. Iya. Nah, kemudian Saudari Tio juga dipanggil kembali untuk diperiksa. Iya. Nah, yang paling lucu nih, nah Saudara Ronald mantan penyidik KPK, mereka panggil juga tuh untuk diperiksa. Untuk mengonfirmasi. Nah, iya. Nah, jadi tapi ya sudahlah, kita Oke. kita mengikuti semua proses yang ada seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kita taat hukum, Ya. bahwa kita akan ikutin seluruh proses yang ada, bahwa Pak Hasto akan menghadapi dengan kepala tegak, dengan wajah tersenyum, kan gitu. Ya, kan katanya juga sudah semir rambut kan untuk Ah, bersiap menghadapi pemeriksaan. Oke, saya ke Mas Biko dulu. Mas Biko, ada kata kriminalisasi yang terucap dari mulutnya Pak Yohanes ini sebagai kuasa hukumnya Hasto Kristianto. Apa yang bisa Anda sampaikan melihat pemeriksaan perdana Hasto hari ini? Ya, sebetulnya ini pemeriksaan yang kali kedua kalau saya tidak salah sejak ditetapkan sebagai tersangka Pak Hasto oleh KPK. Nah, kalau kita bicara kasus ini kan, Mas Doni, ini sekali lagi kami dari awal menyampaikan bahwa indikasi keterlibatan HK dalam praktek suap pergantian antar waktu ini kan sebenarnya informasi yang sudah lama, informasi yang sebetulnya sudah tercetus dan Pak Hasto itu masuk radar KPK ketika ada penetapan tidak lama setelah penetapan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan seperti itu gitu kan. Dan kalau kita lihat dari rentan waktunya, artinya itu sekitar Januari 2020 yang kami tegaskan pada saat itu bahwa situasi yang kala itu terjadi adalah upaya membuntuti kendaraan Pak HK oleh penyidik KPK sebetulnya sempat mengalami kehilangan hingga akhirnya ada upaya intimidasi dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat dari waktu dan lain-lain, sebetulnya proses penyelidikan kasus ini kan sudah lama. Justru ini yang kemudian menjadi kritik terhadap bagi KPK yang kami sampaikan sejak 2 tahun 3 tahun lalu bahwa pimpinan KPK ini tidak serius, kita bilang, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kalau sekarang kemudian dilakukan pemeriksaan, masih tetap dianggap nggak serius atau gimana tuh, Mas?
Ya, ini yang kemudian sebetulnya kalau sekarang kita bilang ya ini sekali lagi kasus HK ini kan di awal tahun yang menjadi batu uji pimpinan KPK baru, Iya, Mas Doni. Ini kan betul. pimpinan KPK baru. Oh, artinya kalau tadi melihat proses penyelidikannya sudah lama, sebetulnya harusnya bagi KPK itu tidak perlu terlalu lama gitu ya melakukan pemeriksaan, karena tadi kalau memang benar banyak informasi-informasi atau bukti yang sebenarnya sudah beredar, yang itu sebenarnya bisa dijadikan acuan ataupun jadi alat bukti bagi KPK untuk segera melengkapi berkas perkara Pak Hasto ini, seperti itu begitu. Ya, artinya selama ini sebenarnya KPK itu menggantung atau karena ada intervensi kekuasaan, lalu setelah pergantian pimpinan KPK, ini momentum sebenarnya. Apa yang Anda bisa lihat dari kasus ini? Pertama, kalau dari sekali lagi ya, ketika kami menilai kasus ini terhambat karena ini ada hubungannya juga dengan pencarian Harun Masiku. Kasus ini terlambat satu karena rendahnya komitmen serta tanggung jawab pimpinan KPK sebelumnya di bawah Firly Bahuri CS seperti itu. Itu yang kemudian terjadi. Nah, yang kedua, ketika itu kami mungkin sekitar pertengahan tahun lalu gitu ya, sempat bilang ini perlu ada evaluasi di Direktorat KPK soal lambatnya proses penanganan perkara Harun Masiku, termasuk pencarian pengembangan perkara terkaitnya seperti itu. Lambatnya ini merupakan indikasi ada intervensi menurut Anda? Nah, ini saya kira ini tentu tidak bisa ditebak sampai ke arah sana ya. Tapi kalau kita lihat simptomnya atau gejala-gejalanya sejak KPK periode terakhir ini kan sebenarnya banyak yang sudah mengatakan bahwa ini masuk angin. Ini kan kejadian pertama pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Artinya kalau kita melihat situasi KPK kemarin dan lain-lain, bukan tidak mungkin sebetulnya kita bisa menyampaikan hal yang seperti itu. Tapi poin kami yang ingin kita tegaskan adalah sekali lagi kasus yang ditangani oleh KPK ini adalah kasus yang sudah lama sejak Januari 2020 yang kemudian baru hari ini baru akhir tahun lalu naik ke tahap penyidikan hingga ada penetapan tersangka oleh Pak Hasto. Maka sebetulnya kalau prosesnya sudah lama harusnya sudah banyak informasi yang diperoleh tim penyidik KPK yang pada titik tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang harusnya tidak butuh lama bagi KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke tahap selanjutnya, atau kalau penyidik bilang dia sudah P21 seperti itu. Makanya itu tadi yang kemudian kalau kami mendesak bahwa segera lengkapi proses ini hingga akhirnya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua sebetulnya ini kami juga sudah menegaskan bahwa kasus yang terjadi dan menjerat ini kan sebetulnya juga menjadi batu uji bagi KPK untuk serius dalam menangani perkara korupsi. Ini pimpinan baru dan kita tahu dalam tahun lalu gitu ya, kalau kita bisa lihat beberapa kali KPK juga mengalami kemunduran gitu ya dalam menghadapi situasi sidang pra peradilan dan lain-lain. Nah, tadi Bang Jun sudah menyampaikan bahwa kemarin kalau tadi disampaikan sudah mengajukan perkara tersebut ke pra peradilan gitu ya. Nah, artinya ini yang kemudian harus serius, jangan sampai ketika nanti di pra peradilan ada catatan-catatan atau kemudian ada loophole yang itu menjadi celah. Makanya ini yang kemudian sekali lagi bagi KPK ini adalah pintu masuk sekaligus batu uji bagi pimpinan KPK yang baru untuk komitmen. Kalau memang komitmen menegakkan kasus ini sebagai upaya penegakan hukum kasus korupsi, maka segala prosesnya itu harus dilalui dengan serius seperti itu. Ya, oke. Pak Jo, what next? Akan melakukan upaya apa? Nah, yang pasti kami akan concern kan terkait soal pra peradilan tanggal 21. Jadi memang seluruh tim kami betul-betul memang konsentrasi menyiapkan segala bahan-bahan untuk nanti di persidangan. Jadi memang kita menyikapi soal persidangan nanti. Tanggal 21 ya? Tanggal 21. Hari apa itu? Hari Selasa kalau tidak salah. Itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, tapi selama sebelum tanggal 21 apakah KPK sudah menjatuhalkan akan ada pemeriksaan lanjutan kepada kalau itu memang penyidik KPK yang tahu ya. Tapi artinya pada dua permintaan yang mereka sudah mintakan kekurangan berkas itu, bukti itu yang mereka perlu dapatkan, itu akan segera kami siapkan. Nah, jadi memang yang menarik menjadi perdebatan hari ini kan soal sprindik sebenarnya. Nah, sprindik itu
dua nomor nomor 52 sama nomor 53 itu sprindik itu. Nah, satu kan sebenarnya dipersangkakan Mas Hasto ini karena katanya melakukan gratifikasi, melakukan penyuapan. Iya. Satu Itu sprindik yang 52. itulah. Nah, terus kemudian yang sprindik yang satu lagi Mas Hasto ini perintangan. Penyidikan. Jadi ini kan dua hal yang berbeda nih Mas Doni. Iya, iya. Jadi bagaimana mungkin Mas Hasto dia melakukan penyuapan terhadap Harun Masiku Sekaligus melakukan perintangan. Nah, satu lagi katanya dia melakukan perintangan. Ini kan pasal primer yang nggak bisa dicampur nih. Artinya kalau dia di sini melakukan penyuapan, tapi bagaimana mungkin dia di sini melakukan perintangan? Nah, artinya maksudnya itu mungkin setelah Harun Masiku buron. yang sprindik yang terakhir nih. Iya, iya. Nah, jadi artinya ini harus ada, kalau ada si pemberi gratifikasi, tentu harus ada orang lain, badan orang lain misalnya, atau orang lain yang melakukan perintangan. Jadi nggak bisa dia di sini disatukan dalam satu. Mungkin atas asas efisiensi kali dalam satu kali pemanggilan nggak bisa ya. Jadi memang ya kurang lebih ini karena diskusi kita juga dengan seluruh tim, memang ini nggak bisa. Ini kan pasal primer nih. Itu sebabnya Anda mengatakan kriminalisasi. Enggak, kalau kriminalisasi itu nanti beda lagi kan macam-macam. Jadi memang ya ini proses yang begitu cepat, ya kan. Jadi bahwa jujur aja bahwa memang KPK ini kan apapun ceritanya kan menurut putusan jurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi, seharusnya kan pansel ini kan dibentuk harus di zamannya presiden yang baru kan. Tapi ini warisan dari presiden yang lama. Sebelumnya. Maka panselnya pansel yang lama, yang melantik baru presiden yang baru. Baru bekerja hitungan seminggu, sudah langsung sprindik. Ya maksudnya langsung biar aja mereka bekerja kan. Tadi Mas Biko bilang sebelumnya masuk angin lah, sakit kepala lah. Kalau sekarang mungkin masih fresh, masih segar. Bukan, maksud saya gini Mas Doni. Ada kepentingan. Jujur aja, kalau dengan situasi ini kan kita juga sebenarnya capek nih. Saya 2019 itu baru langsung menjadi pengurus di DPP tahun 2019. Ini perkara sudah 5 tahun yang lalu. Nah, kita baru menjadi pengurus waktu itu seminggu apa 2 minggu kita jadi pengurus langsung ada kasus ini. Iya. Artinya ini sudah 5,5 tahun, Mas. Jadi artinya kita juga mendorong KPK harus menyelesaikan ini dengan baik dong. Kan harus ada dong kepastian hukum. Iya, saat itu belum selesai. Lah, maksud saya ini kan penyidik KPK harus lihat dong keputusan pengadilan ini. Pengadilan ini ingkrah kasasi Mahkamah Agung loh. Ini sudah final di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, orang-orang yang sudah terpidana ini, yang sudah terdakwa ini sekarang menjadi terpidana, mereka sudah bebas. Nah, jadi sekarang seluruh kesaksian-kesaksian, bukti-buktinya sudah diputuskan di dalam persidangan bahwa memang itu sudah diakui bahwa uang yang dulu yang 850 itu mereka sudah mengakui, baik Wahyu Setiawan, baik Tio, baik Saiful. Dan Wahyu sudah menjalani hukumannya, sudah bebas. Itu diakui bahwa memang duitnya diakui dari Harun Masiku langsung. Betul, tapi kan ini tidak berdiri sendiri kasus ini kan. KPK mungkin ingin soal sprindiknya yang kita harus berbeda, itu maksudnya. Jadi artinya kalaupun harus di sini dia sebagai penyuap misalnya, tetapi dia tidak bisa di sini harus merintangi. Itu dua hal yang berbeda. Tahan di situ. Saya akan minta komentar Mas Biko, tapi setelah kita rehat ya Mas Biko ya, soal sprindik dan kasus tadi. Oke, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Mas Biko. Mas Biko, tadi Pak Jo sudah fokus pada soal dua sprindik yang berbeda, sprindik 52 dan 53. Dari perspektif hukum kacamata Anda, bagaimana Anda melihat ini? Ya, kalau dari sisi kasus ini kan sebetulnya memang di awal penetapan tersangka AK ini kan ada 2 pasal yang dikenakan. Yang pertama adalah soal suap gratifikasi dan yang kedua soal perintangan penyidikan. Nah, saya ingin sedikit mengomentari tadi apa yang disampaikan. Kalau dalam konteks ini kan kalimat merintangi penyidikan sebetulnya itu beberapa kali sempat disampaikan oleh KPK ketika mengumumkan status tersangka seperti itu. Yang pertama ada perintah untuk membuang atau menyelupkan perangkat digital berupa handphone tersebut, merendam air ya. Merendam ke air, lalu kemudian ada hal-hal lain itu yang kemudian masuk kategori soal upaya merintangi penyidikan itu. Nah, yang lainnya sebetulnya kalau kita lihat soal konteks obstruction of justice pasal 21 sebetulnya bisa dilihat dalam kerangka yang lebih luas lagi gitu. Jadi
tadi ya siapa yang menyuruh, kemudian siapa yang mendanai atau kemudian siapa yang memfasilitasi gitu ya. Itu yang kemudian sebenarnya bisa KPK lakukan penelusuran lebih lanjut seperti itu untuk melihat kira-kira ini siapa saja yang berlibat, karena kalau lihat dan di kasus perintangan penyidikan ini ada kaitan dengan kasus pelarian Harun Masiku ya, Mas Doni ya. Jadi itu kemudian dalam konteks perkara itu yang saling berkaitan, itu yang pertama. Sebenarnya dari substansi hukum, Mas Biko, Anda melihat ini kuat nggak sih KPK untuk istilahnya menyiapkan peluru tanda petik ya, kalau memang ingin mengangkat kasusnya Hasto Kristianto itu? Karena atau ini hanya kesan biar kelihatan KPK itu kerja gitu loh. Yang Anda katakan tadi kan kasus ini sudah masuk radar dari tahun 2020 gitu. Ya kalau sekali lagi bicara ideal KPK kuat, kalau kami yakin karena dari standar standar penetapan tersangka paling tidak ada 2 alat bukti yang cukup seperti itu ya, yang kemudian bisa menaikkan status seseorang tersebut dari ke level tersangka seperti itu. Nah, ini yang kemudian sekali lagi tadi saya menyampaikan poin dan penekanan bahwa keseriusan KPK dalam membongkar skandal ini. Jadi sekali lagi masih ada banyak PR yang sebetulnya harus didalami. Tadi ada beberapa aspek formil yang disampaikan oleh Bang John soal proses dan yang sekarang akan masuk pada tahap pra-peradilan. Nah, artinya kan sebenarnya banyak persiapan yang harusnya dilakukan oleh KPK untuk menghadapi proses pra-peradilan nanti. Itu satu. Banyak PR, banyak persiapan, Mas Biko, atau Anda secara tidak langsung mau mengatakan KPK sebenarnya nggak punya kasus? Saya kira kalau bicara kasus banyak sebetulnya, karena kasus ini sudah sekali lagi masuk radar KPK Januari 2020. Tadi kalau misalkan disampaikan ketika sudah ada terpidana gitu ya, bahkan sudah bebas, kondisi itu terjadi kalau menurut hemat kami ya ketika pimpinan KPK-nya Firly Bahuri yang pada akhirnya membuat sejumlah data, sejumlah informasi tersebut tidak muncul dalam putusan atau gimana mau Firly-nya aja kena kasus, Mas? itu kan kondisinya kan kemarin. Saya bilang karena kan ada kasusnya kemarin. Jadi ketika kita bicara kasusnya kemarin kan tadi karena perkara terkait itu sebetulnya sudah disampaikan sudah ada yang bebas gitu ya. Dan berdasarkan semua putusan itu disebutkan tidak ada. Ya tidak ada karena pada saat itu sudah dimasukkan juga. Itu yang dugaan kami oleh Firly CS pada saat itu yang kemudian pada akhirnya sekarang kosong karena kondisi ini sekali lagi tidak bisa kita lihat ansi pada beberapa bulan ini saja, tapi harus ditarik lagi ke belakang. Artinya Mas Biko, kalau Anda melihat 2 kasus yang dihadapi oleh Hasto adalah soal suap PAW DPR sama merintangi penyidikan, itu menurut Anda cukup kuat atau masih banyak hal yang harus diperkuat oleh KPK? Cukup kuat, Mas. Karena kalau kita lihat justru yang dimensi, jadi kalau teman-teman kan sering banyak bilang di sini soal Harun Masiku ya, pelarian Harun Masiku. Sebenarnya poin pasal obstruction of justice ini yang kemudian kan menjadi titik tekan gitu ya, bahwa penetapan Pak HK ini tidak boleh berhenti pada pasal suap menyuap saja, tapi ada pelarian Harun Masiku yang kini masih buron dan patut diduga keterlibatan yang bersangkutan ada di situ. Maka pengenaan pasal 21 tentang perintangan penyidikan ini bisa harusnya diterapkan dan juga dikaji lebih luas, karena kami meyakini bahwa pelarian Harun Masiku tentu melibatkan banyak pihak. Tidak sendiri ya, pasti terkait banyak ya. Untuk membuat kasus ini benderang dan tuntas, maka instrumen ini menjadi sangat penting untuk menjerat banyak pihak-pihak lain seperti itu. Pak Jo, kata Mas Biko, kasus ini ada. Tapi pertanyaan saya, kalau memang ada kasus, kenapa tidak langsung ditahan ya tadi ya? Ya, kalau soal penahanan itu kan hak subjektifnya penyidik kan. Karena gini, banyak juga kok kasus yang tersangka memang nggak ditahan karena satu dianggap kooperatif, ya kan, bahwa memang mereka melihat kooperatif itu tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah kembali, jadi memang dalam hal ini apa kriteria sehingga Mas Hasto masih bebas? Sejauh ini kan kita masih tetap kooperatif. Dan masih ada saksi-saksi lain juga belum diperiksa kan? Nah kalau itu memang ada beberapa yang harus mau dipanggilkan. Ada, kalau tidak salah nanti mungkin ini ada istrinya Mas Saiful, ya kan, yang besok akan mau diperiksa. Jadi ada beberapa lagi yang mau diperiksa. Nah, jadi tapi saya mengingatlah kembali ya, ada beberapa kasus tersangka yang sampai pada akhirnya berakhir di pra-peradilan itu, dan para pemohon ini, para tersangka ini menjadi menang. Salah satu contoh dulu kasusnya mantan Dirjen Pajak Pak Hadi Purnomo. Wah, itu dibuatkan tersangka, mereka lakukan pra-peradilan, akhirnya menang, ya kan.
Nah terakhir kasusnya Prof Edi yang sekarang jadi Edi wamen. Arief, iya, oke. Iya, Iya. itu dibuatkan tersangka. Mantan wamen Nah, jadi wamen lagi. jadi wamen lagi. Nah artinya nah kita belajar dari 2 kasus ini kenapa nih? Ada apa sebenarnya dengan KPK kan? Tapi kan itu semua di periode yang dulu, yang katanya Mas Biko memang KPK-nya masuk angin gitu. Jadi memang nggak siap ya gitu. saya kalau masuk angin tidak kapasitas saya untuk menilai. Nah tetapi itu fakta membuktikan bahwa ada apa sesungguhnya kan? Karena katanya kan menerapkan tersangka itu udah prosesnya cukup panjang tuh. Betul. Perdebatan di antara penyidik, naik ke level Nggak direktur. asal lo keluar sprindik kan. Ya, naik ke level direktur, nanti habis itu mereka akan gelar, disampaikan gelar kepada para perkara. pimpinan yang lima orang Iya, pimpinan itu, betul, baru kolektif. dinyatakan. Karena ini kan menyangkut nasib orang, Betul. Mas Doni. Nah, tapi dari 2 kejadian ini kita belajar nih. Ya, jadi apakah memang, jadi kita menduga nih, apakah memang terapkan dulu tersangkanya, nanti kita cari bukti-buktinya. Ya, jadi seperti itu. Itu jadi, dugaan ya? Jadi, ya kita Oke, boleh menduga melihat dong. histori. Nah, melihat histori yang 2 ini kan kita Oke, belum menyebut iya. yang lain. Dan kan? hak Anda atau Mas Hasto untuk melakukan upaya hukum kan? Ya memang itu haknya kita kan. Nah jadi tapi memang dari awal juga kita tidak pernah menyatakan ke orang, oh kami akan lapor ini, kami akan melakukan gugatan ini, kami akan pra-peradilan. Ya saya kira seluruh kegiatan-kegiatan kita, apa yang harus mau kita lakukan itu nggak perlu media Jadi tahu. peluru apa Pak Jo yang Anda bawa ke pengadilan untuk pra-peradilan? Ya kalau ini aku nggak boleh bicara itu dong. Ya kisi-kisi lah dikit Ya, lah. enggak, itu Kan kita friend. materi perkara nggak boleh aku bicara di sini. Tapi yang pasti Tapi Anda sangat yakin bahwa itu akan diterima pengadilan? sangat yakin, sangat yakin bahwa memang ada hal-hal hak-haknya kita yang tentu memang secara administrasi penyidikan ini memang ada yang salah. Termasuk ada yang mengarah ke mereka- 2 kasus yang berbeda ini sangat tidak tepat Oh, harusnya. itu salah satunya. Oke. Itu salah satunya. Jadi memang kita meyakini bahwa memang ada yang kita anggap ini ada kesalahan dari penyidik KPK, maka dengan ini begitu kita ditetapkan tersangka ini kan menyangkut nama baik seseorang nih, Iya, Mas Doni. iya. Ini bayangin aja begitu dinyatakan tersangka, ya kan diperiksa, digeledah ini runtuh nih segala harga diri, nama baik segala macam kan. Nah, jadi ya karena sudah ada status tersangka, maka harus dijawab juga dengan proses hukum. Ya. Nah, jadi proses hukum itu harus ada produk hukum yang keluar. Nanti dari pengadilan bahwa dinyatakan status tersangka ini memang tidak sah. Kalau pra-peradilan itu, ini kan saya melihat 2 kasus ya. Ya. Itu yang Anda ajukan itu terhadap dua-duanya atau bagaimana? Ya kepada sprendik dua-duanya itu. Dua-duanya gitu Ya, kan? ya dong. Bisa dua-duanya kemudian dikabulkan, bisa salah satu. Ya dalam permohonan kita itu. Nah, artinya satu paket atau gimana? Nggak, sebenarnya gini, Mas Doni. Kalau di pra-peradilan itu kita nggak ngomongin materi perkara nih. Iya, iya. Jadi ini soal administrasi, apa Betul. yang salah dari mereka. Misalnya contoh, Iya. apakah memang pada waktu orang ini diperiksa, artinya Iya. dikirim nggak suratnya SPDP-nya, Iya, secara pemberitahuan segala prosesnya. macam. Terus apakah mereka juga diperlakukan dengan baik, ada yang salahkah penanganannya, terkait dengan sprendik ini apa yang salah. Nah ini kan, ini nggak bicara Iya, substansi materi hukum pokok kasus. Iya. perkara. Apa yang salah selama proses sampai akhirnya Mas Hasto kemudian datang ke Gedung Merah Putih hari ini menurut Ya Anda? tentu kami menyadari sepenuhnya kami ada beberapa hal yang salah yang dilakukan penyidik KPK. Bukan cuma satu berarti ya? Bukan cuma satu. Beberapa. Nah, Itu yang ada meyakinkan beberapa. Anda untuk maju pra-peradilan? Iya dong. Maka kita ajukan pra-peradilan. Ya, dan Jadi, KPK menjawab siap menghadapi gugatan pra-peradilan. ya mereka harus bilang siap. Dan kemudian yang pasti saya nggak boleh bicara Mas Doni. Iya, Nih, sudah soal- 2 kali ku colek-colek juga. Nah, jadi saya nggak boleh bicara soal materi perkara, nanti kita ada di persidangan kan. Gitu. Iya, iya. Gitu Mas Doni. Ya, Oke, ya. saya kembali ke Mas Biko. Mas Biko, Ya. oke, Ini. Mas Biko gambar hilang, tapi suara aman ya. Mas Biko, kira-kira KPK akan menggunakan tanda petik peluru apa? Kalau kita bicara dari substansi hukum ya, ini kan kalau memang dari dulu KPK yakin ini kasusnya kuat ya kan, ya lalu baru sekarang kemudian dibuka lagi, artinya tidak perlu ragu dong. Dan kata KPK juga siap menghadapi gugatan pra-peradilannya Mas Hasto. Komentar Anda? Ya, sebetulnya tadi ya, pra-peradilan ini kan tidak menguji materi loh, tapi Ya, aspek bukan hukum. materi, Jadi selama tadi kalau diambil contoh kasus-kasus yang KPK kalah, sebetulnya materinya masih ada. Jadi masih bisa masih berpotensi dan sangat bisa dilakukan penyidikan seperti itu. Nah, kalau ditanya soal amunisi, sebetulnya mudah saja, Mas Doni. Dalam Ya. perkara ini KPK tadi ya hari ini mungkin sudah dilakukan ya pemanggilan. Dan saya kira tadi karena ini sudah lama, harusnya tidak butuh waktu lama bagi KPK untuk melengkapi berkas ini dan langsung melanjutkan pelimpahan atau P21 perkara ini. Agar apa? Agar kasus ini semakin benderang gitu, agar prosesnya juga semakin cepat. Tadi kan juga bicara soal kepastian hukum dan lain-lain. Itu yang kemudian jadi satu aspek gitu yang menjadi penting bagi KPK. Kami sih selalu mendorong, ayo segera
KPK memanggil tadi sudah dipanggil lalu kemudian melengkapi berkas dan melimpahkan perkara ini agar langsung bisa diproses ke tahap Ya, selanjutnya. ini kan berkejaran dengan waktu ya, Mas Biko ya. Kalau misalnya nanti setelah sidang pra-peradilan tanggal 21 itu ternyata dikabulkan, bagaimana kira-kira? Sekali lagi tadi tentu kalau bicara pra-peradilan dia tidak akan mengubah aspek material. Artinya KPK dengan perbaikan dan penguatan alat bukti dan aspek lain yang tadi nanti tentunya kita tidak berharap KPK kalah di pra-peradilan, tapi kan nanti biasanya kan ada tuh kasus ini karena tidak misalnya dianggap tidak melakukan pemanggilan pasca penetapan dalam proses atau lain-lain. Nah, itu yang kemudian harusnya bisa diperbaiki. Tapi sekali lagi harusnya kalau melihat lokus dan timestamp waktu penanganan perkara ini yang sudah cukup lama, harusnya itu tidak terjadi. Maka tadi saya sampaikan bahwa KPK harus serius kalau memang mau menegakkan hukum dan memastikan penegakan hukum pemberantasan korupsi ini berjalan dengan benar gitu sesuai dengan ketentuan dan harus akuntabel. Itu yang kemudian harus kita dorong. Jadi ketika seandainya nanti ada putusan yang tidak berpihak, ya kasus ini kami berharap dan dorong betul harus tetap dilanjutkan seperti itu. Makanya tadi dari hasil pemeriksaan hari ini harusnya KPK sudah bisa segera melengkapi berkas-berkas itu ya. Tapi ketika proses ini kemudian dilanjutkan oleh KPK, Anda setuju bahwa sebenarnya KPK sudah mulai menunjukkan keseriusan? Kalau kasus ini ya, tapi saya belum bisa bilang sampai ke sana ya, karena kan kita sekali lagi tidak berharap KPK ini kalah seperti itu. Masih terlalu pagi ya? Masih terlalu dini kalau kita bicara soal KPK ini serius. Ini kita lihat nih, sebetulnya dari kemarin, dari seminggu lalu lah sebetulnya kami menyampaikan bahwa ayo segera lempahkan kasus ini untuk naik ke persidangan untuk ke tahap penuntutan gitu ya. Apalagi harusnya sudah bisa lah segera gitu ya. Jadi supaya kasus ini tidak semakin berpolemik, menimbulkan banyak tafsir di publik, tafsir gitu ya. Padahal sebetulnya ya ini kalau memang murni penegakan hukum ini yang kemudian harusnya tapi kan Mas Biko nggak mungkin juga KPK asal maju kan. Kalau nanti kemudian di persidangan dia tidak siap segala halnya ya itu mau taruh di mana muka KPK gitu. Itu dia Mas Doni. Inilah yang kemudian pimpinan KPK terbaru ini bisa nggak membuktikan atau jadi batu uji lah seperti itu. Memang nanti kuncinya di pengadilan ya untuk saling membuktikan siapa yang benar ya. Oke, Mas Biko, Pak Jo, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Loh KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Mbok punya perasaan gitu yo. Lah orang kalau nggak salah, mbok yo jadi pura-pura kon salah. Hah. Ini kayak Pak Hasto ini. Aku tuh sampai mikir, lah ngopo toh kayak orang tersangka aja nggak banyak loh. Yang digoleki dia aja. Terus dia itu ngambil opo itu. Coba pikir Pak, sana sebagai one team press atau apa ngomong dah. Kemanakah hukum di Republik Indonesia ini ketika setelah berdirinya KPK dengan gampang orang hanya bisa mengambil tanpa dengan hati nurani. Toh yang mesti diambil yang memang yang salah. Lah iya dong. Iya, pemirsa, Anda tentu masih ingat pernyataan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang disampaikan dalam acara Hari Ulang Tahun PD Perjuangan beberapa waktu lalu. Ini yang juga mungkin kata Pak Jo tadi sebagai sinyal bahwa ini kasus mengada-ngada atau mengkasus-kasuskan atau akan ketahuan sebenarnya ujungnya kemana ini Pak Jo? Nah, jadi kan Ibu sampai dengan sebegitu tegasnya dengan lantang teriak menyampaikan kan. Jadi artinya kan Ibu mendorong dong kalau memang salah nyatakan salah. Ya kan ya kalau memang yang salah ya harus dinyatakan salah. Nah tapi kalau memang nggak salah terus nggak ada buktinya sudah ada proses hukum yang sudah ingkrah ya jangan disalah-salahin dong, jangan diujuk-ujukin terus dong kan gitu. Jadi sesungguhnya memang kami dari Partai PD Perjuangan jujur nih KPK ini lahir zamannya Ibu Megawati jadi presiden. Betul, sejarah mencatat itu. Nah jadi Ibu jadi presiden dibuat lembaga Mahkamah Konstitusi. Ya. Ibu jadi presiden dipisahkan tuh Polri dari TNI. Ya.
ini ada 3 mahakarya hebat nih zamannya Ibu tuh. Artinya sampai hari ini pun karena kita yang membentuk KPK ini, kita pun mau jaga sampai hari ini. Apapun ceritanya, KPK ini masih dibutuhkan di negara ini. Iya, iya. Ya, tetapi jangan dong kan kita yang membangun, yang membentuk di zamannya Ibu jadi presiden, kita jangan jadi pesakitan terhadap 3 lembaga ini hari ini. Itu bukan intervensi dong. Oh, bukan intervensi. Kata-kata Anda tadi, Nggak, artinya proses hukumnya jalankan dengan baik. Profesional, jangan tebang pilih. tebang pilih. Jangan berpihak. Jangan jadi alat penguasa. Nah, karena gini, concernnya karena gini, apapun ceritanya, jujur aja, Mas Doni tahu nggak kalau sprindik itu, kalau dikeluarkan, itu menyangkut masalah anggaran negara. Maksudnya? Loh, itu begitu dikeluarkan sprindik, itu ada biaya negara yang harus dikeluarkan. Oh. Biaya kos operasional segala macam. Iya, betul. Jadi maksudnya, Tidak serta-merta dan gampang keluar lah apapun sprindik. ceritanya, ini kan uang dari hasil pajak kita, Mas. Iya, iya. Artinya begitu dikeluarkan anggaran ini, biarlah semuanya dijalankan dengan baik. Iya, kalau saya lebih concern gini Pak Jo, ada kerugian negara harusnya kalau kita bicara tersangka. Ya, artinya apapun gini deh. Kita kan nanti selalu kalau saya bilang ini menyangkut kerugian negara, orang bilang ini nggak soal kerugian negara. Kalau memang ada suap gratifikasi, tapi selesaikan. Ya kita mau selesaikan, tapi selesaikan dengan baik dong, jangan berpihak. Artinya betul-betul memang profesional. Nah, ini kan faktanya ini bukan kerugian negara, ini bukan pejabat negara. Nah, tapi ini menyangkut dirinya Pak Hasto, karena Pak Hasto ini kan sebenarnya karena apa sih? Karena Sekjen PDI Perjuangan kan. Coba kalau Sekjen keumatan misalnya atau perkumpulan umat misalnya ini, Iya, nggak akan jadi tersangka. Maksudnya Mas ini Doni. sudah dibidik. Nah, kalau itu kan dalam beberapa pernyataan Mas Hasto kan dia kan sudah sampaikan itu. Ya kan dia berapa kali didatangin, ya kan bahwa memang ini akan tidak lama Anda ini akan dijadikan tersangka. Kan udah di beberapa pernyataannya kan sudah ada itu. Nah, jadi tapi saya menegaskan pernyataan Ibu Ketua Umum itu artinya ayo dong KPK, ya kan? Kita mendorong selesaikan dong dengan ini. Ya, tapi kan kita tidak punya pilihan lain. Akhirnya tidak ada KPK lain atau KPK Perjuangan. Cuma ada satu KPK. Anda harus terima prosesnya di KPK. Oh iya, iya dong. Artinya kan saya jujur aja, apalagi Pak Hasto ini kan, saya akan hadapi ini dengan kepala tegak, dengan wajah tersenyum. Kami akan taat, kami akan ikuti semua proses yang ada. Ya. Nah, mekanisme hukum yang disiapkan oleh negara kan ada melaporkan orang-orang yang tidak profesional ini. Ya. Ya kan, kita ada pra peradilan dan macam-macam. Jadi mekanisme hukum ini kita pergunakan. Ya. Loh, kita bukan partai kaleng-kaleng loh ini loh. Ini bukan artinya kita kalau mau siapin konsentrasi massa juga bisa kita siapin. Ya, jangan begitu. Tapi nggak begitu karena Iya. Ibu kita harus taat dan hormat, ikuti prosesnya Pak dengan Jo, baik. pertanyaan saya adalah apakah Anda atau Mas Hasto masih percaya pada KPK? Nah, kalau pertanyaannya ke saya pribadi, percaya atau tidak, bicara kepada KPK yang dulu, saya lebih percaya KPK yang lama. Yang dulu. Karena Tapi ketuanya mereka- kasus. Karena saya percaya bahwa itu lahir dari semangat reformasi. Oh, yang di era Bu Mega maksudnya? Enggak, KPK yang pertama itu loh. Yang pertama. Yang Ya, pertama. kejauhan. Maksudnya Nah, sekarang enggak, ini jadi, Anda percaya kan, nggak? kalau pertanyaan kan saya lebih percaya yang lama. Oke, iya. Kayak gitu dong Oke. jawabannya. Iya, dah. Itu jawaban politisi bukan kuasa hukum. Mas Biko, menurut Mas Biko apa yang harus disiapkan oleh KPK agar kasus ini tidak kemudian akhirnya bisa ditebak ujungnya bahwa hanya buying time ya, mengulur waktu atau hanya mungkin bahasa saya ganggu-ganggu tersangka aja gitu. Ya, yang pertama pencarian Harun Masiku ini tetap harus dilanjutkan karena kami menilai informasi dari Harun Masiku itu akan sangat penting bagi Jadi poin kunci bagi KPK untuk membongkar skandal kasus ini hingga membawanya ke level penuntutan gitu. Jadi kami meyakini ini akan memperkuat proses persidangan nantinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebetulnya banyak sekali kritik yang ICW layangkan, khususnya kepada KPK di periode terakhir kemarin. Jadi, kalau kita bicara kasus yang di KPK, selama 2019 sampai 2024, paling tidak ada 14 kasus yang mandek, yang sebetulnya ini harus segera diselesaikan hingga ke aktor utama. Jadi, tidak hanya soal bicara kasus yang terkait dengan Harun Masiku ini saja, tapi ada kasus korupsi bantuan sosial COVID, ada kasus IKTP, kemudian ada kasus korupsi pembangunan proyek PLTU Tarahan waktu itu ya, ada rekening gendut dan lain-lain yang sebetulnya ini menjadi tunggakan bagi
KPK dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti itu. Itu yang kemudian kami sampaikan. Nah, yang lainnya adalah sebetulnya kan ini kasus juga ikut membuka kotak Pandora korupsi yang melibatkan unsur politisi dan penegak hukum di KPK. Nah, karena kasus HK ini kan ada kaitan dengan perkara PAW DPR yang sebetulnya tadi sudah dijelaskan dan di awal kita mendiskusikan. Dan selama ini masyarakat sebenarnya melihat ada stigma, Mas Doni, dan keraguan tentang perkara korupsi yang menjerat politisi penguasa. Ya. Nah, ini bisa kelihatan lah di periode lain dan periode kan dulu memang masih satu perahu, masih akur, kan ini sudah bukan pisah ranjang lagi, udah cerai kan istilahnya PDI Perjuangan dengan presiden sebelumnya. Kalau Anda, oke lah, itu kan urusan politik, Mas Biko. Cuma pertanyaan saya, kalau tadi Anda mengatakan, Mas Biko, harus ketemu Harun Masikunya. Mungkinkah dalam perspektif KPK bahwa Hasto Kristianto ini sebagai entry point untuk akhirnya ketemunya Harun Masiku. Jadi memang terus tetap harus dilanjut gini. Itu yang kami tegaskan di awal. Jadi penetapan tersangka Hasto ini tidak boleh berhenti dan dia menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menangkap Harun Masiku gitu ya, supaya membuat ini menderang, karena selama ini kan ini jadi banyak yang mengkaitkan ini dengan hal-hal politik dan yang lain, padahal sebetulnya sederhana saja kalau dari beberapa pernyataan penyidik, mantan penyidik KPK dan lain-lain, sebenarnya KPK bisa kok untuk menangkap segera Harun Masiku memang benar-benar serius seperti itu. Itu yang kemudian kami tekankan dan juga kami desak ke arah sana gitu ya. Dan yang terakhir adalah ketika tadi sudah dalam melakukan pemeriksaan, harusnya KPK tetap melanjutkan upaya penelusuran atau pengembangan perkara ini ke pihak-pihak lain yang patut juga terlibat. Misalnya tadi kalau saya sampaikan soal perintangan penyidikan itu kan banyak ya pertanyaan. Siapa yang membiayai, siapa yang memfasilitasi, itu kan kemudian bisa dijerat kalau kita bicara penuntasan perkara dalam konteks kasus korupsi, ada pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Ini yang kemudian bisa ditegaskan. Dan yang terakhir sebetulnya selain poin-poin tadi, kami mendorong KPK harus segera dievaluasi, Mas Don. Apanya? Secara kelembagaan dan mekanisme penanganan perkara, agar peristiwa yang dulu ketika pernah ada intimidasi yang dialami oleh penyidik itu tidak terjadi berulang hingga implikasi lambatnya proses penindakan kasus korupsi yang dilakukan itu juga terjadi dan juga potensi alat bukti. Emang Anda baca ada intimidasi ke penyidik KPK dalam kasus Hasto Kristianto? Ini saya berbicara di kasus periode sebelumnya. Belajar dari masa lalu ya. 2020. Ya, di masa lalu. Tentu ini yang kemudian menjadi catatan karena kan ini kan mau intimidasi gimana kalau sudah pisah ranjang atau udah cerai dari kalau perspektif politik gitu loh. Ya, itu teman-teman politisi yang ada pengawal politik yang mungkin bisa menyampaikan, tapi sekali lagi sebagai institusi penegak hukum yang memang menegakkan menindak kasus-kasus korupsi, maka penting bagi KPK untuk berkomitmen menjerat semua pihak yang patut diduga terlibat dalam perkara ini dan memproses perkara ini dengan independen, transparan dan akuntabel. Ini yang menjadi penting gitu ya. Karena sekali lagi jangan biarkan jangan mau ada intervensi dalam penanganan perkara ini, satu, dan yang kedua juga jangan terbawa dengan narasi-narasi atau wacana yang pada akhirnya berkembang. Nah, makanya kami bilang hal yang harus dilakukan oleh KPK adalah percepatan penanganan perkara ini. Berkas ini harus segera dirampungkan agar segera naik ke level penuntutan ke persidangan seperti itu. Mas Biko, kan KPK dari pengalaman sebelum-sebelumnya kan memang biasanya punya cara dan strategi dalam pengusutan sebuah kasus. Menurut Anda KPK sedang menjalankan itu nggak salah satu strateginya? Jadi seolah memang kita anggap KPK nggak kuat ini, tapi dia sudah punya peluru sebenarnya yang lebih besar begitu. Kalau kita melihat sejauh ini bisa aja bisa tidak gitu ya, karena sekali lagi kemarin ada beberapa situasi-situasi yang kalau kami dilihat sih ini harusnya sudah bisa dilakukan, misalnya soal pemanggilan ataupun upaya paksa ataupun penggeledahan sebetulnya seperti itu. Tapi ini yang sebetulnya tidak bisa ditebak, tapi kalau kita lihat gejala-gejalanya mungkin ada peluru khusus atau peluru kendali. Makanya kalau menurut kami salah satu pelurunya adalah informasi dari Harun Masiku dan juga pidana atau orang-orang yang pernah terjerat dalam kasus ini menjadi penting untuk digali lebih lanjut gitu ya. Apalagi situasinya kan mereka sudah ada yang sudah bebas, walaupun
sudah selesai, informasi bisa digali lagi, informasi bisa Ya, artinya kita masih harus bersabar. Pertanyaan yang sama ke Pak Jo, apakah Mas Biko sendiri masih percaya dengan KPK kita yang sekarang? Kalau sekarang di periode yang baru, kami menyampaikan sebetulnya kalau ditanya 0 sampai 100 sudah tidak 100 kepercayaan ICW dan juga masyarakat terhadap KPK. Tapi selama organisasi atau lembaga ini ada, tentu ada tugas dan fungsi yang sebetulnya dalam konteks gerakan anti korupsi ini kan masih sama. Ya. Jadi ada amanah yang disampaikan oleh masyarakat, amanah yang dititipkan oleh publik kepada KPK untuk pemberantasan korupsi. Maka di kondisi yang seperti ini, jalankanlah hal tersebut sehingga membuktikan kepada masyarakat bahwa KPK ini masih ada dan masih berjaya dan masih bisa melakukan tugas-tugasnya gitu ya. Karena ya kami sudah sangat lelah gitu melihat situasi pemberantasan korupsi yang anjlok di era rezim Jokowi dalam hampir 10 tahun terakhir gitu ya, di 2 periode ini. Ini kan sebenarnya masa-masa terburuk gitu ya, KPK hancur gitu ya, dan ini berimbas kemana-mana gitu dari revisi undang-undang KPK itu yang kemudian sebetulnya kita masih pegang dan masyarakat juga harus pastikan seperti itu, karena kita juga melihat KPK ini kan jangan sampai ketika kasus ini bergulir tapi kemudian nanti kalah dan lain, justru kayak ya sudahlah lepas tangan. Ini yang kemudian kita tidak harapkan seperti itu. Oke, baik Mas Biko. Pak Jo, Ya. kita sempat diskusi pada saat rehat tadi, tapi pertanyaan saya adalah kalau ini kasus bisa ketebak ujungnya di mana, apakah ini buah dari karena Mas Hasto suka ya belakangan ini mengkritik pemerintah, kemudian akhirnya dikerjain balik begitu, walaupun hasilnya nanti bebas misalnya gitu. Apa yang salah kalau mengkritik pemerintah? Nggak ada yang salah. Nggak ada. Apa yang salah kalau kita bicara tegas, lantang soal penegakan hukum? Pak Hasto kan selalu bicara itu. Nah, ini kan berimbas dari soal Mas Hasto ini kalau bicara keras soal kita untuk bicara pilkada, bicara di pilpres kita untuk pemenangan kita, calon kita di pilpres. Nah, jadi kalau orang-orang yang bersuara lantang, bersuara keras terhadap supaya ada perbaikan dengan demokrasi, mempertahankan konstitusi, tetapi kalau orang-orang ini harus dikebiri, harus dilucuti, wah itu nggak baik. Nggak boleh dong. Kan lain hal misalnya Pak Hasto ini kan tidak menyatakan ada fitnah, ini mengkritik. Kalau mengkritik itu kan nggak ada yang salah dengan itu. Ya kan, mengkritik secara tajam, mengkritik secara keras, itu nggak ada masalah. Meski Mas Hasto sih mengatakan bahwa ini risiko politik sebagai risiko politik. orang politik begitu. Ya jujur lah kan, kalau ditanya siapa sebenarnya di Republik ini nggak tahu soal kita hari ini dengan Pak Joko Widodo ini sudah berbeda sikap politik, ya itu siapa yang orang nggak tahu kan. Nah tetapi kembali lagi artinya kalau melakukan kritik, ya jangan dong harus langsung diintimidasi. Memberikan masukan-masukan yang keras terhadap pemerintahan ini, jangan dong langsung dianggap menjadi musuh kan. Nah, yang terpenting Mas Doni, saya sebagai terakhir dari saya, apapun ceritanya KPK masih kita butuhkan di negara ini. Itu poin entry-nya. Yang kedua, KPK perlu dievaluasi. Apanya nih? Ya, semuanya, mulai dari kinerja penyidik-penyidiknya. KPK yang baru loh ini? Iya. Oke. Ya artinya kan ini kan sudah berapa pimpinan KPK kan? Kan artinya dengan baru bekerja Anda sudah minta evaluasi. Jangan-jangan menurut Anda masuk angin juga? Dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ke kita. Kan minta dong dievaluasi. Kan contoh misalnya gini deh. Apapun ceritanya, ini kan SPDP itu ini kan contoh hal kecil. SPDP itu kan nggak boleh itu jatuh kemana-mana tuh. Bocor. Kita belum terima sebagai pihak yang mau disampaikan surat, sudah bocor di media. Iya, aku pun sudah tahu. Nah iya, nggak boleh dong itu. Ini contoh hal kecil, tapi ini merugikan kita. Nah, jadi artinya karena apa? Ini kan lembaga negara yang kuat ini kan dibiayai sama negara, Pak. Nah, jadi harus kita jaga dengan betul. Jangan, terpenting poinnya gini deh, KPK itu jangan dipergunakan menjadi alat kekuasaan. Dan Anda akan fokus itu untuk sidang pra-peradilan, ya kan? Ya, itu kan kita fokus dengan pra-peradilan. Jadi kami berharap dengan segala bukti-bukti yang kita siapkan, kita pun yakin akan memenangkan persidangan ini nanti di pra-peradilan itu. Iya, tapi kalau soal materi kasus di KPK sendiri, pada ujungnya Anda lebih percaya ini dari kacamata hukum atau lebih kepada politik hukum? Ya jujur, saya dengan tegas menyatakan memang ini bukan perkara hukum. Tapi? Ini
ini sandiwara politik. Nah, berarti sudah ketebak dong hasilnya akan seperti apa. Jadi memang ini kriminalisasi, politisasi hukum. Itu yang kita rasakan hari ini. Oke, baik. Kita tinggal menunggu proses seperti apa. Pak Jo, terima kasih Yo, sudah bersama sama-sama. kami. Mas Sama-sama. Biko, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sampai ketemu lagi. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan pemirsa. Kami akhiri sampai di sini diskusi kita sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja dan rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Doni De Keyser berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!